Bab 2093. Meminjam kekuatan surgawi. Mata Jaden memancarkan niat membunuh yang mengerikanlah menatap Suli yang ditampar terbang olehnya dan berkata dengan dingin, "Aku akan memberimu kesempatan terakhir, jadilah putri angkatku atau tidak mati." Melihat Jaden menamparkan terbang Suli, para pengawal keluarga He pun tampak terkejut. Harus diketahui bahwa seorang kapten tim pengawal keluarga He saja berhasil dibunuh langsung oleh Suli. Suli yang tiba-tiba membangkitkan bakat seni bela diri dan membuat semua pendekar keluarga He tidak berdaya, bisa-bisanya tidak bisa menahan tamparan Jaden dan melayang keluar. Alex merasa ngeri, karena dirinya hampir saja dibunuh Suli. Setelah mendengar perkataan Jaden kali ini, ia menjadi sangat ketakutan. Jelas sekali, Jaden sangat mementingkan Suli. Begitu Suli benar-benar menjadi putri angkat Jaden, ia benar-benar gawat. "Tuan Jaden, wanita jalang ini tidak pantas menjadi putri angkat Anda lah, hanya beruntung saja berhasil membangkitkan bakat bela diri." Alex berkata dengan ketakutan di wajahnya, "Tuan Jaden, tolong bunuh ia secepatnya, bahkan jika wanita jalang ini setuju menjadi putri angkat Anda, ia pasti tidak tulus menerimanya." Mendengar ini, Jaden mengerutkan keningnya. Prak! Melihat Jaden mengerutkan kering, seorang pendekar di sampingnya mengangkat tangan menamparkan wajah Alex dengan keras. Alex langsung melayang sejauh belasan meter dan menghantam keras pilar batu di pintu gerbang, yang langsung membuatnya menyembur darah banyak. "Kalau berani banyak cakap lagi, tunggu mati saja kamu." Pendekar yang baru saja menamparkan Alex berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Alex merasa semua tulang tubuhnya patah, bahkan organ dalamnya seperti tergeser, dan wajahnya juga memucat. Lah tahu orang itu tidak menamparnya terlalu kejam, kalau tidak ia mungkin sudah mati. Dibanding dengan Suli, ia tampak lebih menyedihkan. Suli hanya ditampar oleh Jaden dan terjatuh ke tanah beberapa meter jauhnya, tapi dirinya malah ditampar sejauh belasan meter. Setelah memberi pelajaran pada Alex, Jaden menatap Suli dengan dingin dan berkata, "Katakan pilihanmu." Ujung bibir Suli penuh dengan darah, bahkan wajahnya masih ada jejak tamparan yang jelaslah menatap tajam Jaden dengan sepasang mata memerah, dan menggertak gigi berkata, "Ingin aku menjadi putri angkat, mimpi saja sana." Jaden mengerutkan kerung, seolah-olah tidak kepikiran Suli akan menolak dirinya. Jaden berkata dengan dingin, "Kalau gitu, kamu juga tidak perlu hidup lagi." Setelah mengatakan itu, ia langsung berbalik badan, meninggalkan tempat tanpa melirik Suli untuk terakhir kalinya. Tapi, pengawal yang terus mengikutinya sejak tadi malah tinggal di sana. "Meski kamu berhasil membangkitkan bakat bela diri, bahkan lebih hebat dari para jenius bela diri kuno, memangnya ada apa?" Pengawal itu mencibir dan tiba-tiba mengangkat tangannya, sehingga aura menakutkan berkumpul di tangannya. Alex langsung menjadi senang. Meski dirinya baru saja ditampar terbang, tapi hal itu tidak membuatnya melupakan keinginan membunuh Suli dengan tangan orang lain. "Dasar wanita jalang, bisa-bisanya kamu ingin membunuhku, ini adalah konsekuensinya setelah menantangku." Pada saat ini, Suli hanya merasakan sekujur tubuhnya yang diselimuti oleh kekuatan besar. Semua tulang di tubuhnya seperti ingin menghancur, lapun mati-matian menahan kekuatan itu. Namun, kekuatan musuhnya terlalu kuat, bahkan kekuatannya sebanding dengan tekanan surgawi, yang membuatnya sulit menanggung. Pengawal Jaden tampak terkejut, seolah-olah tidak menyangka Suli bisa bertahan begitu lama di bawah kekuatannya. Mengikuti Jaden begitu lama sudah cukup menunjukkan betapa kuatnya ia. Di keluarga Jiang ia memiliki panggilan yang disebut sarung pedang. Jaden terkenal akan pedangnya, dan dirinya diberi panggilan sarung pedang. Hal tersebut pun menggambarkan betapa pentingnya dirinya. La adalah pendekar terkuat yang melindungi Jaden. Melihat satu alam bawah bela diri kuno, sepertinya masih belum ada seorang jenius bela diri generasi muda yang bisa menandingimu. Jika kamu mendapatkan waktu yang cukup, kamu bisa saja menjadi pendekar terhebat di dunia bela diri kuno. Sebagai seorang pendekar, ia jarang sekali memasang tatapan kagum. La buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tapi, karena kamu menolak untuk menjadi bagian keluarga Jiang, maka kamu hanya tersisa satu jalan mati." Usai berkata, kekuatan yang terkumpul di tangannya menjadi lebih menakutkan. "Bunuh!" La berteriak keras, lalu mengangkat tangannya dan menyerang Suli. Sarung pedang, pengawal Jaden, sudah mencapai alam surgawa tahap akhir kelas 3.
Sedangkan Suli yang mau ia bunuh hanya memiliki kekuatan puncak alam transenden tingkat 9. Suli menatap sarung pedang tajam, tanpa rasa takut sama sekali dan penuh dengan keengganan untuk membunuh musuh. Duar. Sedangkan bencana surgawi di atas keluarga Tai malah menderu dengan ganas dan sepertinya akan segera jatuh ke bawah. Kalian lancang sekali. Pada saat ini, suara ilahi terdengar dari langit. Di bawah pandangan semua orang yang terkejut, sosok ilusi pun muncul di depan Suli begitu saja. Sedangkan sarung pedang yang siap menyerang Suli malah langsung ketakutan. Ilusi ini adalah seorang pria parubaya anggun berjubah putih, lah berdiri di tengah langit, seperti makhluk abadi dari alam tertinggi yang membuat orang-orang menengadah ke atas. Aura yang sangat mengerikan pun terkuak dari ilusi tersebut. Semua orang tampak kaget, bahkan Suli juga kaget ketika menatap sosok berjubah putih itu. Tiba-tiba, 2 baris air mata mengalir dari matanya. La juga tidak tahu mengapa dirinya menitikkan air mata saat melihat sosok ini. Koneksi tak berwujud seolah-olah mengikat mereka berdua bersama. La memiliki perasaan yang kuat bahwa sosok ilusi itu memiliki hubungan dekat dengannya. Hang. Setelah terkejut, sarung pedang mencibir dan berkata, senior hanyalah jiwa yang tersisa, mana mungkin Anda bisa melindungi orang yang ingin dibunuh tuanku. Sebagai pendekar Jaden, mana mungkin ia tidak mengenali ilusi itu. Di alam bawah bela diri kuno, ada semacam metode khusus untuk meninggalkan sisa jiwa pada orang yang mereka sayangi. Ketika orang tersebut menghadapi situasi yang bahaya, perlindungannya akan muncul. Namun cara ini perlu memakai jiwa sendiri dan akan menimbulkan kerusakan permanen pada jiwa sendiri, oleh karena itu, hanya hubungan saudara saja yang boleh memakai metode tersebut. Sedangkan kekuatan yang dapat dilepaskan oleh sisa jiwa hanya 1% dari kekuatan puncak Sang Master. Sarung pedang sendiri adalah pendekar tahap akhir alam surgawa kelas 3, bahkan pendekar puncak alam surgawa ketiga biasa pun berani dilawan, apalagi sisa jiwa di hadapannya. Di alam bawah bela diri kuno, jika tokoh-tokoh besar yang paling kuat pun akan mati jika mereka melawannya hanya dengan 1% kekuatan mereka. Jika sisa jiwa yang melindungi Suli ingin membunuhnya, Ra pun perlu memiliki kekuatan asli yang sudah melebihi puncak alam surgawa kelas 3. Pendekar seperti ini setidaknya memiliki kekuatan tahap awal alam surgawa kelas 4. Sarung pedang tidak percaya, kalau pendekar sehebat itu bisa-bisanya memiliki keturunan sedarah dari dunia manusia biasa. Ilusi di atas Suli memandang sarung pedang tanpa ekspresi dan berkata, orang bodoh memang tidak takut. Saat ucapan ilusi itu terdengar, kekuatan yang merinding pun meledak dari ilusi tersebut. Merasakan tekanan yang persis berasal dari lubuk jiwanya, wajah sarung pedang langsung memucat dan tubuhnya juga gemetar tak terkendali. Kemudian ia hanya menemukan ilusi itu yang memandang ke arah langit. Izinkan aku meminjam kekuatan langit. Usai berkata, sejumlah kilat petir yang tak terhitung berkumpul dan membentuk sebilah pedang bencana surgawi besar. Majulah. Ilusi itu melambaikan tangannya, dan melihat pedang raksasa yang terbentuk dari bencana surgawi menyerang menuju sarung pedang. Bersambung. Bab 2094 bukan urusanku. Puff. Pedang bencana surgawi itu terjatuh, dan sarung pedang juga tidak keburu teriak, lalu langsung berubah menjadi mayat gosong. Adegan ini mengejutkan semua orang. Seketika tempat itu menjadi hening, dan semua orang menatap ilusi yang melayang di atas Suli. Suli juga tampak tertegun, lah rasa dirinya seperti sedang bermimpi. Siapakah ilusi ini? Mengapa ia mau melindungi dirinya? Kaki Alex langsung melemah dan terjatuh ke tanah, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Karena ia sudah mengenali ilusi itu. Adik ketiga. Alex berbicara dengan suara penuh gemeteran. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di sana terkejut. Alex bisa-bisanya memanggil ilusi itu dengan kata adik ketiga. Kalau begitu, bukankah ilusi ini adalah tuan muda ketiga keluarga He, dan juga ayah kandung Suli? Suli gemetaran, dan memandang ke belakang dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya dan air mata yang mengalir tak terkendali. La akhirnya mengerti mengapa ia langsung merasa begitu ramah dengan melihat punggungnya. Ternyata ialah ayah yang belum pernah ditemuinya sebelumnya. Ilusi itu mencibir, kamu masih menganggapku sebagai adik ketiga. Plong. Alex langsung berlutut di tanah dan berkata dengan ketakutan di wajahnya, kebaikan adik ketiga terhadap keluarga He tidak akan dilupakan. Mana mungkin aku tidak menganggapmu sama sekali.
Ilusi berujar dingin, jangan panggil aku adik ketiga. Aku tidak punya kakak laki-laki sepertimu. Suaranya sangat dingin, lalu ia mendongak, melihat ke dalam keluarga He, dan berteriak keras, Wira, majulah dan terima kematianmu. Raungan kesal itu terdengar seperti guntur yang menggelegar dan meledak di keluarga He. Siapa yang memanggil namaku? Wira yang sedang minum teh di dalam kamarnya tiba-tiba berdiri dengan wajah ketakutan. La dapat merasakan niat membunuh yang kuat dari sosok itu. Di kamar tamu keluarga He, Jaden juga mendengar suara ini, raut wajahnya seketika menjadi sangat serius, lalu ia berkata dengan suara berat, ada pendekar hebat yang muncul, sepertinya keluarga He akan gawat. Ayah Suli baru saja menggunakan pedang bencana surgawi untuk membunuh sarung pedang, dan hal itu pun sudah memancarkan aura yang sangat kuat pada saat itu, Jaden sudah sadar akan datangnya keberadaan yang mengerikan di keluarga He. Siapa sangka sosok itu kini menginginkan nyawa Wira. Namun, ia benar-benar tidak mengerti mengapa keluarga He yang begitu biasa, bisa-bisanya mengusik sosok keberadaan yang begitu mengerikan. Dengan kemampuan alam surgawat tahap tengah kelas 3-nya, ia dapat merasakan kemampuan sosok itu yang mengerikan, bahkan kemampuan sosok itu mungkin telah melampaui tingkat puncak alam surgawa kelas 3. Dengan kata lain, sosok itu pun berasal dari alam tengah bela diri kuno. Jaden tidak berani mengabaikannya dan segera berdiri meninggalkan ruangan. Suli, kamu sudah besar. Ilusi itu memandang Suli dan tersenyum lembut dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Suli tidak dapat menahan air matanya ketika melihat ilusi itu, kemudian menatap ilusi itu dan berkata, kamu benar-benar ayahku. Ilusi itu mengangguk dan berkata dengan mata berkaca-kaca, ayah tahu kamu ingin menanyakan banyak hal kepadaku, tapi sekarang aku tidak boleh mengatakannya, aku hanya bisa memberitahumu, tunggu saatnya tiba, kamu akan mengetahui segalanya tanpa aku menjelaskannya kepadamu. Suli sangat bingung, ayahnya jelas-jelas tepat di depannya, mengapa ia tidak bisa langsung memberitahunya. Saat ini, Wira pun datang. Ketika melihat ilusi yang melayang di atas sana, ekspresinya langsung berubah drastis, seolah-olah melihat hantu, ia tersandung dan mundur beberapa langkah dengan gemetar. Kakakmu, Victor Xia. Wira menyebut nama itu dengan suara yang gemetaran. Setelah mendengar perkataannya, sebagian besar orang di sana tampak kebingungan. Alex baru saja menyebut ilusi itu dengan adik ketiga, tetapi Wira malah memanggilnya Victor Xia. Jangan-jangan Victor bukan putra kandungnya Wira. Selain itu, nama belakang Suli juga sama dengan nama Victor, yang hal ini pun menjelaskan kebingungan mereka. Wira, dulu aku tinggal di keluarga He selama 3 tahun, dan menganggapmu sebagai ayahku, membantu keluargamu memperoleh banyak prestasi, boleh dibilang, tanpa aku, tidak akan ada kejayaan bagi keluarga He. Aku mempercayaimu dan menyerahkan putriku kepadamu, tetapi aku tidak menyangka suatu hari nanti, kamu benar-benar ingin membunuh putriku. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melindungi putriku setelah aku meninggalkan keluarga He? Victor bertanya dengan tegas. Kata-katanya memancarkan aura yang menakutkan yang ditujukan kepada Wira. Duari. Wira langsung terpukul akan aura itu, sehingga menyemburkan darah dan wajahnya langsung memucat. Matanya penuh dengan ketakutan. 20 tahun yang lalu, Victor sudah tak tertandingi di provinsi pusat. Mengenai seberapa kuatnya Victor saat itu, Wira tidak tahu sama sekali karena pendekar terkuat di provinsi pusat saat itu bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Victor sama sekali dan langsung dikalahkan. Victor, kamu jangan salah paham dulu. Aku tidak pernah berpikir untuk membunuh putrimu. Aku bahkan berencana menjadikan putrimu sebagai pewaris keluarga kita. Ujar Wira buru-buru. Apakah benar begitu? Victor bertanya dengan dingin, matanya pun penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Alex di samping mengangguk putus asa, adik ketiga, apa yang ayah katakan itu benar, ia benar-benar ingin menjadikan Suli pemimpin keluarga kita. Semua orang di keluarga He mengetahuinya. Jika kamu tidak percaya padaku, tanya anggota keluarga He lainnya. Duar. Tiba-tiba, ledakan dahsyat terdengar, dan udara langsung dipenuhi bau darah yang menyengat. Tapi posisi di mana Alex berada sekarang, tidak ada siapa-siapa. Seluruh tubuh Wira bergetar hebat, dan matanya tampak ketakutanlah menyaksikannya dengan matanya sendiri saat Alex langsung berubah menjadi bola kabut darah dan menghilang sepenuhnya dari dunia. Bukan hanya Wira, tapi semua orang keluarga He juga sangat ketakutan.
Pendekar keluarga Jiang yang berani datang kemari juga tampak sangat serius saat ini. Kekuatan Victor melebihi ekspektasi mereka. Mereka semua adalah pendekar alam surgawa, dan mereka tidak tahu mengapa Alex berubah menjadi bola kabut darah, tetapi mereka semua tahu bahwa Victor lah yang melakukannya. Jaden dilindungi oleh para pendekar keluarga Jiang, dengan mata penuh waspada. Ayahnya adalah seorang pendekar puncak alam surgawa kelas 3, keberadaan yang benar-benar berada di puncak alam bawah bela diri kuno. Namun, ayahnya tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Victor, sulit untuk melihat bagaimana ia menghilangkan seseorang dari dunia. Pendekar yang begitu kuat sepertinya, pasti sudah melampaui puncak alam surgawa kelas 3. Mengenai betapa kuatnya Victor, bahkan tokoh besar alam bawah bela diri kuno tidak dapat mengujinya juga. Karena ia benar-benar kuat, dan bisa menindas mereka semua. Alex menyebut Victor sebagai adik ketiganya, dan Victor adalah ayah Sully. Dengan kata lain, usia Victor seharusnya berada pada 50 tahun lebih. Meskipun ia berusia 50 tahun, ia malah memiliki kekuatan puncak alam surgawa kelas 3. Bakat seni bela dinnya tidak dapat diungkapkan, setidaknya tidak ada jenius sepertinya di alam bawah bela din kuno dulu. Victor mengabaikan keterkejutan orang-orang dan lanjut bertanya, "Wira, aku tanya untuk terakhir kalinya, mengapa kamu melakukan ini pada putriku?" Dung. Kali ini, Wira benar-benar dibuat ketakutan dan langsung berlutut di tanah, berkata dengan ekspresi ngeri di wajahnya, "Itu Alex. Semua ini adalah kelakuannya lah menipuku untuk mengirim Sully melayani pewaris keluarga kaya raya di alam bawah bela diri kuno, karena hanya dengan cara inilah keluarga He dapat terus berjaya." Victor, ini tidak ada hubungan sama sekali denganku. Ini semua kelakuannya Alex si bajingan. Tolong ampuni aku kali ini atas hubungan ayah anak kita. Jaden hampir mengompol setelah mendengar apa yang dikatakan Wira. Sampai sekarang ia baru tahu bahwa keluarga He sebenarnya ingin mengirim Sully untuk melayaninya. Tidak masalah jika Sully tidak memiliki latar belakang, tetapi sekarang ia memiliki ayah yang begitu kuat. Walau sekarang wujudnya hanya sebuah bayangan saja, ia masih dapat menekan semuanya. Bersambung.